Saya Lutan Maulana dengan NIM 4001322650066, mahasiswa aktif Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saat ini, saya berkesempatan magang di program MSIB Batch 7 di perusahaan Segara Arta Investama atau ATT Group, Anugerah Tangkas Transport Indo, dengan posisi operasional logistik. PT Anugerah Tangkas Transport Indo atau PT ATT Group adalah perusahaan yang menyediakan solusi terbaik untuk logistik, one-stop total logistic solution. Selama lebih dari 22 tahun yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang beragam saat ini. Perusahaan ini bergerak dalam jasa transportasi logistik, rantai pasok, dan penyimpanan. Fokusnya adalah menghasilkan jasa yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. Perusahaan ini terdapat 6 company members seperti ATT Logistik, ATT Proyek, ATT Express, ATT Perishable, ATT E-commerce, dan ATT Pergudangan. Tentunya perusahaan ini berlokasi di berbagai wilayah tempat seperti di Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja, Denpasar, hingga Balikpapan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Dr. Nurul Imani Kurniawati, SEMM, yang berkaitan dengan manajemen risiko di perusahaan Anugerah Tangkas Transport Indo atau ATT Group, khususnya pada penempatan SUB Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, kita telah bersama-sama menyaksikan company profile dari PT ATT Group. Luar biasa, bukan? Kualitas layanan yang mereka tawarkan benar-benar mencerminkan profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Semoga melalui tugas ini kita bisa lebih memahami pentingnya manajemen risiko dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan operasional perusahaan. Demikianlah sekilas tentang PT ATT Group, perusahaan yang terus berkomitmen memberikan layanan terbaik di bidang logistik dan transportasi. Dengan inovasi, profesionalisme, dan dedikasi yang tinggi, PT ATT Group siap menjadi mitra terpercaya dalam mendukung kesuksesan bisnis Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Nah, mari yuk kita sama-sama lihat beberapa aktivitas pekerjaan yang dapat saya rekam sebagai operasional logistik di PT Anugerah Tangkas Transport Indo, sembari saya menjelaskan tugas terkait manajemen risiko. Oh iya, tentunya aktivitas yang saya rekam ini adalah sebagian kecil pekerjaan yang saya kerjakan sebagai operasional logistik intern. Oke teman-teman, di sini ada yang tahu nggak visi misi dari PT ATT Group? Benar sekali, visi PT Anugerah Tangkas Transport Indo atau ATT Group yaitu menjadi ikon di bidang logistik. Sementara misi dari PT Anugerah Tangkas Transport Indo yaitu yang pertama, untuk menyediakan layanan logistik terintegrasi kelas dunia dengan cara yang paling efektif untuk memuaskan pelanggan. 2. Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan tentunya mitra kami dengan terus meningkatkan produktivitas. Ketiga, untuk berkontribusi bagi bangsa kita dalam mengembangkan operasi logistik nasional yang paling efisien di negeri ini. Wah, menarik bukan? Strategi PT Anugerah Tangkas Transport Indo yaitu 1. Meningkatkan daya saing melalui pencapaian kompetensi inti kelas dunia. 2. Mempromosikan budaya perusahaan yang fleksibel dan berorientasi global yang mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. 3. Memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Nah, ada yang penasaran nggak?
Sebagai operasional logistik intern, ngapain aja sih kerjaannya dan job desk-nya bagaimana? Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai job desk saya di operasional logistik intern PT AT Group Anugerah Tangkas Transport Indo. Nah, jadi di PT ATT Group itu untuk operasional ada 2 penempatan, yaitu ada di domestik dan internasional. Dan di setiap 2 bulan sekali kami itu di rolling. 2 bulan pertama saya ditempatkan di domestik dan 2 bulan selanjutnya saya ditempatkan di internasional. Untuk kegiatannya, saya itu menginput data outgoing lebih dari 300 pengiriman dari berbagai pengiriman dan penerima, serta dari berbagai jenis barang. Selanjutnya saya mengenal dasar-dasar coding airlines, kode SMU, dan kode kota. Selain itu, saya mengurus pengiriman internasional, termasuk pengecekan, pemeriksaan dokumen, pengurusan izin ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemberkasan dokumen untuk pengiriman ke berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, China, ataupun di benua Eropa. Nah, teman-teman, di berbagai negara ini dan di masing-masing negara ini tentunya memiliki kebijakan terkait dokumen yang berbeda-beda loh. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas dulu yuk terkait prinsip-prinsip perusahaan di PT Anugerah Tangkas Transport Indo. Yang pertama, itu adalah integritas dan etika. Transparansi melakukan bisnis dengan cara yang terbuka dan jujur, membangun kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan. Lalu, kepatuhan hukum, mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap aspek operasionalnya. Kedua, prinsip keberlanjutan. Tanggung jawab lingkungan, mengimplementasikan praktik ramah lingkungan dalam operasi sehari-hari untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan berkelanjutan, mendorong inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengorbankan sumber daya masa depan. Prinsip ketiga, fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Hubungan jangka panjang, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis untuk mencapai nilai kebersamaan. Prinsip yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Kesejahteraan karyawan, memastikan kesejahteraan karyawan melalui program kesehatan dan keselamatan kerja yang baik loh. Prinsip yang kelima, inovasi dan teknologi. Adopsi teknologi baru, mengintegrasikan teknologi terbaru dalam proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Riset dan pengembangan, berinvestasi dalam penelitian untuk menciptakan solusi inovatif dalam industri energi dan logistik. Prinsip yang keenam dan yang terakhir, kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama dengan mitra bisnis, membangun kemitraan strategis dengan pemasok, pelanggan, dan lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Komunitas berkontribusi pada pengembangan masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Wah, keren banget bukan teman-teman prinsip yang dimiliki oleh PT ATT Group. Selanjutnya, risiko operasional yang sering terjadi gimana sih teman-teman dan penyebabnya kira-kira gimana sama bagaimana sih penanganannya dari pihak perusahaan? Mari kita bahas. Jadi, di sini ada 2 risiko yang sering terjadi. Yang pertama, risiko teknologi yaitu IT down. Penyebabnya kegagalan server dan pemeliharaan perangkat keras yang tidak memadai. Penanganannya menggunakan backup dan recovery system, melakukan audit keamanan IT secara berkala, dan memperbarui software keamanan secara rutin. Lalu, risiko yang kedua itu adalah kesalahan administrasi. Ini adalah terkait dengan sistem baru, pembaruan. Nah, ini adalah berkesinambungan teman-teman sama risiko yang pertama. Jadi, penyebabnya itu adalah kurangnya pelatihan staff. Yang kedua, sistem manual atau kurangnya validasi data. Yang ketiga, overload pekerjaan.
Nah, penanganan yang dilakukan itu adanya mengotomatisasi sistem penginputan data, memberikan pelatihan administratif secara rutin, dan memastikan adanya sistem verifikasi ganda sebelum dilakukan pengiriman. Nah, teman-teman, lanjut yuk kita bahas tentang risk financing. Pengendalian risk financing PT Anugrah Tangkas Transport Indo menggunakan strategi manajemen risiko yaitu risk financing transfer sebagai bentuk upaya menekan kerugian akibat risiko-risiko besar yang terjadi. PT ATT Group menggunakan perusahaan asuransi sebagai pelindung finansial perusahaan. Selain itu, PT ATT Group tidak menanggung kerusakan atau kesalahan barang di luar gudang, sehingga PT ATT Group menyarankan pada kliennya atau customer untuk mengasuransikan barang mereka terlebih dahulu. Oke teman-teman, lanjut kita bahas yaitu mengenai job desk saya di bidang logistik domestic intern, yaitu yang pertama saya itu melakukan rekap data outgoing. Data outgoing adalah barang keluar dari gudang yang akan dikirimkan ke alamat tujuan. Yang kedua, saya itu mengatur penjadwalan booking pesawat. Ketiga, booking SMU outgoing. Keempat, men-setting dokumen SMU outgoing seperti PTI ataupun pemberitahuan isi barang. Tujuannya adalah sebagai bukti dan syarat barang agar dapat diproses atau dimuat ke dalam pesawat. Nah, di sini terdapat 5 lembar SMU, yaitu 1 untuk file perusahaan, 1 untuk RA, 3 untuk warehouse, yaitu 1 untuk APL, dan 2 untuk airline. Selanjutnya, saya mengatur pengurusan proses karantina melalui website ptk.online supaya barang dapat dicek. Ini adalah sebagai syarat barang jenis tumbuhan ataupun hewan hidup agar dapat dilanjutkan ke dalam proses pengiriman. Selanjutnya, saya mengurus barang incoming, jadi barang itu adalah datang dari luar ataupun pengirim menuju ATT untuk diproses pengambilan dari penerima barang. Nah, selanjutnya saya juga membantu segala bentuk packaging dan pemindahan loading dan unloading barang. Selain itu, saya belajar mengenai sistem penganggaran logistik, mulai dari perhitungan biaya awal hingga biaya total. Secara tidak langsung, saya juga ikut mempromosikan jasa pengiriman perusahaan ATT dengan menyebarkan konten positif ATT Group untuk meningkatkan minat penggunaan jasa terhadap ATT Group. Membantu meminimalkan resiko pengiriman barang dari barang rusak ataupun kehilangan barang. Jadi kita di sini dengan sangat hati-hati dalam menghandle barang customers. Dari packagingnya kita perhatikan dan selalu kita sertakan dokumentasi sebelum dikirim atau di loading ke dalam pesawat. Saya juga mempelajari dan mengatur barang persediaan operasional yang dibutuhkan di dalam gudang. Lanjut, kita masuk ke pilar-pilar organisasi di PT ATT Group. Yang pertama, membangun kesadaran risiko di kalangan karyawan, yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan edukasi, komunikasi efektif, keterlibatan langsung, dan reward dan recognition. Yang kedua, itu penerapan manajemen risiko terhadap barang. Kita melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi dan pemantauan. Sementara terhadap pegawai, kita melakukan tes pemahaman, tes asesmen setiap 3 bulan sekali, pembaharuan berkala, dan sertifikasi officer dan manajer. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan PT Anugrah Tangkas Transport Indo yaitu yang pertama, kejujuran, kedua, tanggung jawab, ketiga, perbaikan berkelanjutan, keempat, kerjasama, dan yang terakhir atau kelima, fokus terhadap pelanggan. PT Anugrah Tangkas Transport Indo berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait K3 keselamatan dan lingkungan dengan memperhatikan pertama, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama kami dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan harga yang bersaing. Kedua, mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan melalui perlindungan tenaga kerja dan mengurangi dampak lingkungan dari setiap kegiatan bisnis. 3. Mematuhi persyaratan pelanggan.
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan mutu, kesehatan, dan keselamatan kerja dan lingkungan. 4. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh mitra dan badan pengatur yang terkait dengan layanan pengiriman dan logistik internasional domestik. 5. Meninjau dan melakukan perbaikan terus-menerus baik untuk sistem maupun proses yang terkait dengan kualitas, K3 dan lingkungan. Kebijakan ini dinilai secara berkala diinformasikan kepada seluruh karyawan dan kepada seluruh pihak ketiga terkait untuk ditindaklanjuti dan diterapkan secara konsisten. Nah, teman-teman, ATT Group sudah memiliki SNI Risiko, Certificate by ISO 9001 dan ISO 45001. ISO 9001 adalah standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu terkait dengan fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. ISO 45001 adalah standar yang berfokus pada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja K3. Nah, teman-teman, ini merupakan struktur organisasi dari PT ATT Group. Oke, teman-teman, sebagai informasi tambahan, saya ingin menjelaskan job desk saya di internasional logistik. Yang pertama, itu adalah pengecekan kargo ke karantina untuk spesial kargo. Kedua, membantu pengecekan X-ray, muat, labeling, penimbangan kargo ke regulated agent di Jasa Angkasa Pura ataupun Angkasa Semesta. Yang kedua, mengisi acceptance approve di RA ataupun regulated agent. Yang keempat, menyesuaikan timbangan regulated agent. Yang kelima, laporan FIIT ke Bea Cukai, yaitu tanda tangan NPE oleh Bea Cukai dengan menyertakan BTB untuk mendapatkan persetujuan ekspor barang. Setelah mendapatkan persetujuan, menyerahkan kopi NPE dan PEB sebelum approve untuk file pihak Bea Cukai. Lalu, Bea Cukai menerbitkan PEB yang sudah di-approve, ditandatangani, dan stempel Bea Cukai. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan sebagai staf operasional logistik yaitu beban kerja yang tinggi, mengelola banyak tugas dalam waktu singkat seperti menginput data, menangani dokumen pengiriman, dan koordinasi dengan berbagai pihak membutuhkan fokus dan manajemen waktu yang baik. 2. Komunikasi dan kolaborasi. Kurangnya pengarahan atau pembagian job desk dapat menyebabkan kebingungan. Komunikasi yang efektif dengan tim dan atasan sangat penting, tetapi terkadang sulit jika tidak ada koordinasi yang baik. Yang ketiga, tekanan waktu. Sebagai staf operasional, pekerjaan seringkali bersifat mendesak, terutama dalam memastikan pengiriman berjalan sesuai jadwal, baik domestik maupun internasional. 4. Keterampilan teknis dan administratif. Menangani dokumen penting seperti izin karantina, bea cukai, atau booking SMO memerlukan ketelitian dan pemahaman proses. Hal ini menjadi sulit jika tidak ada pelatihan atau pengalaman sebelumnya. Kelima, problem solving di lapangan. Kendala seperti kesalahan data, penundaan pengiriman, atau dokumen yang tidak lengkap membutuhkan solusi yang cepat. Meskipun sulit, pengalaman ini membangun banyak keterampilan berharga seperti kemampuan multitasking, ketahanan terhadap tekanan, penguasaan proses logistik, dan keterampilan komunikasi. Sekian dari video pemaparan terkait manajemen risiko dan job desk sebagai operasional logistik di PT Anugrah Tangkas Transportindo atau ATT Group.